Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Ngurah Ayu MPD selaku pengampu mata kuliah ini. Yang kami hormati teman-teman pasca sarjana. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai TIK dan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Untuk kelompok kami, saya sendiri Pak Joko Wiono, kemudian ada Bu Siti Fatmiati, kemudian ada Bu Puji Kusumastuti, dan kemudian ada Bu Yustin Fajarawati. Baik, di materi ini nanti akan kami sampaikan apa itu pengertian TIK, kemudian manfaat TIK bagi lembaga pendidikan, kemudian penggunaan TIK sebagai keunggulan bersaing lembaga pendidikan, dan yang selanjutnya akan kami sampaikan mengenai dampak penggunaan TIK pada lembaga pendidikan. Sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang dari TIK dan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Di era industri 4.0 melahirkan banyak sekali teknologi-teknologi inovatif yang memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Teknologi saat ini telah masuk ke dalam berbagai macam lembaga di masyarakat, seperti pemerintahan, lembaga sosial, hingga lembaga pendidikan. Nah, peran yang signifikan ini telah melahirkan suatu inovasi teknologi, yaitu teknologi informasi. Tentunya yang berguna di dalam mendorong keunggulan bersaing yang memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada pihak-pihak terkait. Sekolah negeri, perkotaan, dan sekolah swasta saat ini telah banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut yaitu TIK. Tetapi bagi sekolah negeri di daerah terpencil, teknologi informasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga sekolah. Nah, dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena pendidikan adalah wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Meningkatnya suatu pendidikan akan menaikkan martabat dan taraf hidup bangsa. Mutu pendidikan akan meningkat jika didukung oleh sumber daya pendidikan. Yang termasuk dalam sumber daya pendidikan diantaranya adalah sarana dan prasarana. Maka dari itu, sarana dan prasarana untuk mendukung kemajuan pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman. Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi sedemikian pesatnya, sehingga dunia pendidikan pun terdorong untuk berinovasi. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan apa itu pengertian dari TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk TIK ini sendiri pengertiannya ini merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Nah, untuk TIK ini sendiri sebenarnya memiliki karakteristik antara lain yang pertama ini untuk memanfaatkan jasa teknologi elektronik
sehingga dapat memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik itu antara pengajar dengan pembelajar atau pembelajar dengan pembelajar. Nah, yang kedua karakteristik dari TIK itu memanfaatkan media komputer seperti jaringan komputer atau digital media. Kemudian yang ketiga itu menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri. Lalu yang keempat, materi pembelajaran dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Kemudian yang kelima, memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar atau administrasi pendidikan serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. Nah, itu tadi merupakan karakteristik yang dimiliki dari TIK itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa TIK ini hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sehingga lebih cepat, lebih luas barangnya dan lebih lama penyimpanannya. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan yaitu manfaat dari TIK. Tentunya ini manfaat TIK bagi lembaga pendidikan. Jadi manfaatnya apa saja TIK bagi lembaga pendidikan? Oke, untuk yang pertama itu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Ini manfaatnya. Terus kemudian yang ketiga, perpustakaan online. Perpustakaan online ini adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Kemudian diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Yang kelima, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemudian yang keenam, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Ini juga merupakan dari manfaat TIK. Kemudian yang ketujuh, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK itu tadi. Nah, jadi ada beberapa manfaat TIK tentunya yang kita ikut merasakan juga manfaatnya TIK sampai saat ini. Banyak manfaatnya tentunya. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan penggunaan TIK sebagai keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Nah, tentunya dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi ini merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri. Kemudian berikut adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut TIK itu tadi yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk menambah daya saing dan meningkatkan kualitas sekolah secara nasional maupun secara global. Nah, untuk yang pertama ini digunakan untuk pelatihan guru mengenai penggunaan teknologi informasi.
Jadi, sekolah dan pemerintah ini dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan kepada guru dan juga pegawai agar mereka dapat mengerti dan menggunakan teknologi dasar seperti komputer. Nah, untuk pelatihan-pelatihannya sendiri mungkin dapat diberikan contohnya dengan mendatangkan pembicara, mengirim guru atau pegawai ke tempat pembelajaran TIK ataupun melakukan peer tutoring dari guru-guru yang sudah mengetahui teknologi. Nah, kemudian yang kedua, sekolah membentuk tim yang bisa terdiri dari guru-guru atau pegawai yang mengerti penggunaan teknologi informasi. Jadi, tim sekolah ini dibentuk untuk menjadi pengelola TIK sekolah. Ya, tim ini dapat memberikan update mengenai informasi yang dapat diketahui secara umum. Mungkin dengan mengupdate di website sekolah, pemantau teknologi informasi, melakukan monitoring, memberikan informasi kepada pihak sekolah terkait. Mungkin saran-saran yang diberikan oleh orang tua bisa di-update di website atau aplikasi, mengelola semua yang berkaitan dengan teknologi informasi sekolah, memberikan pelatihan atau sharing knowledge kepada guru-guru dan bahkan siswa-siswa di sekolah, dan mengembangkan teknologi informasi sekolah. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, ini tersedianya ruangan komputer dan pemberian pelatihan TIK. Nah, jadi, sekolah itu menyediakan fasilitas ruangan komputer untuk merealisasikan TIK dalam sekolah. Fasilitas ruangan komputer ini dapat membantu tentunya siswa bisa menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran, seperti siswa dapat belajar mengetik, belajar menggunakan Microsoft Office, atau pembelajaran lain. Nah, belajar cara penggunaan search engine mungkin dengan benar dan melakukan pembelajaran secara online. Nah, ini fasilitas yang diberikan sekolah juga dapat menjadi salah satu cara tentunya untuk meningkatkan daya saing dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, jadi sarana prasarana atau tersedianya ruangan komputer ini menjadi salah satu poin penting juga. Selanjutnya, yang keempat, ini penggunaan website sekolah sebagai sarana penyampaian informasi. Nah, jadi pengembangan website sekolah memiliki peranan yang signifikan bagi sekolah. Nah, manfaat dari website sekolah itu sendiri yaitu menjadi sarana informasi sehingga siswa, orang tua maupun orang umum itu dapat dengan mudah mendapatkan informasi karena adanya penggunaan website di sekolah itu. Jadi semua informasi bisa disampaikan lewat website itu sendiri. Nah, hal ini dapat menjadi salah satu cara melakukan pemasaran dan promosi sekolah dengan memaparkan visi dan misi sekolah, prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh murid atau sekolah, dan informasi-informasi umum mengenai sekolah seperti fasilitas yang tersedia di dalam sekolah. Selanjutnya, yang kelima, LCD sebagai pendukung media pembelajaran. Nah, pada setiap ruang kelas terdapat LCD agar dapat menunjang setiap proses pembelajaran di kelas. Nah, ini guru dapat menyampaikan materi dengan bantuan PowerPoint, video, dan gambar yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan setiap materi pembelajaran dan metode yang ada. Karena didukung LCD itu tadi sebagai media pembelajaran. Nah, penggunaan fasilitas ini dapat memberikan bantuan kepada guru tentunya untuk memberikan informasi secara holistik kepada siswa dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, penggunaan LCD ini dapat membantu siswa untuk memperhatikan pembelajaran dan menerapkan pembelajaran yang lebih unik
dan berbeda. Kemudian yang keenam, ini penggunaan absensi sidik jari bagi guru maupun siswa. Ya, ini yang disebut dengan fingerprint. Nah, absensi sidik jari ini dapat diterapkan di sekolah, baik bagi guru maupun siswa, sehingga meminimalisir terjadinya manipulasi data. Yang sudah dilakukan di SMK, ini contoh di SMK Negeri 1 Demak, itu absensi sidik jari bagi guru ini sudah ada. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga sudah menerapkan. Penggunaan absensi sidik jari ini akan tercatat di dalam database online sekolah, sehingga kehadiran dapat dicatat secara tepat dan sesuai. Informasi absensi ini bisa sangat bermanfaat untuk pemerintah maupun orang tua siswa. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ada aplikasi khusus bagi siswa dan orang tua yang terdaftar di sekolah. Jadi sekolah dapat membuat aplikasi sendiri yang memudahkan siswa dan orang tua siswa ini mendapatkan informasi. Ya, jadi aplikasi harus dilengkapi dengan username dan password untuk masing-masing murid dan orang tua. Nah, tentunya hal ini itu digunakan untuk menjaga keamanan informasi. Itu pasti jelas. Ya, penggunaan aplikasi ini dapat memberikan informasi mungkin seperti e-rapot, materi pembelajaran, sarana pengumpulan tugas secara online, kemudian informasi mengenai guru yang mengajar, pencapaian murid, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedelapan, penggunaan TIK ini bisa digunakan sebagai pembayaran SPP secara online. Adanya pembayaran SPP secara online ini akan memberikan kemudahan juga di dalam penerimaan maupun pembayaran SPP. Orang tua akan dengan mudah, cepat, tepat, aman dan nyaman melakukan pembayaran SPP. Sekolah tentunya juga akan mendapatkan keuntungan di dalam kemudahan mengolah penerimaan pembayaran SPP. Nah, tentunya sistem ini meningkatkan keamanan pembayaran. Sekolah mendapatkan laporan transaksi keuangan secara otomatis dan jelas, dapat meminimalisir terjadinya korupsi oleh pihak sekolah dan dapat meminimalisir kesalahan pembayaran karena menggunakan suatu sistem itu tadi. Kemudian penggunaannya bisa digunakan untuk keperluan e-rapot. Jadi sekolah ini dapat menerapkan sistem rapot elektronik atau yang disebut e-rapot itu tadi, sehingga orang tua dapat dengan mudah mengakses nilai dan perkembangan anak secara menyeluruh, secara akademik maupun sikap. Nah, untuk penggunaan e-rapot ini sendiri dapat memberikan informasi yang akurat, cepat dan terpercaya kepada orang tua atau wali dan setiap siswa, sehingga orang tua tidak perlu mengantri untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kognitif karena telah disediakan oleh sekolah melalui e-rapot itu tadi. Nah, itu penggunaan TIK sebagai keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Jadi ada 9 yang kita paparkan atau yang kami jelaskan itu tadi. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan dampak penggunaan TIK pada lembaga pendidikan. Nah, jadi ada dampaknya juga, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, TIK berkembang sangat cepat ya, seiring dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak luput dari penggunaan TIK. Nah, adapun dampak perkembangan teknologi sangat signifikan. Masyarakat sudah tergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya hal ini menyebabkan mobilitas informasi sangat cepat. Kejadian
dari berbagai belahan dunia bisa kita nikmati secara langsung. Nah, teknologi bagi beberapa kelompok merupakan sebuah lahan pasar yang sangat ideal untuk meraup keuntungan yang banyak. Nah, ini dapat dampak yang ditimbulkan antara lain, untuk yang pertama ini dampak positif. Untuk dampak positif ini ada 4 poin. Kami memaparkan di sini ada 4 poin. Untuk yang pertama, ini mengubah peran guru atau dosen atau pengajar dan siswa atau mahasiswa atau yang sering kita sebut peserta didik dalam pembelajaran. Nah, tentunya perubahan peran tersebut diantaranya ini contoh posisi seorang yang dulunya sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, ahli materi dan sumber segala jawaban, yang kemudian hanya sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator, pengetahuan dan mitra kerja. Dari mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran menjadi memberikan lebih banyak alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sementara itu peran siswa dalam pembelajaran telah mengalami perubahan. Perubahan itu tentunya perubahan dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mengalami perubahan dari mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi menghasilkan berbagai pengetahuan. Nah, kemudian mengalami perubahan juga dari pembelajaran sebagai aktivitas individual menjadi pembelajaran berkolaboratif dengan siswa lain. Nah, yang poin C ini untuk mempercepat sebuah pekerjaan. Ini jelas dampak positifnya. Kemudian yang poin D, pelajar mampu mengakses informasi dimanapun, kapanpun, dan kepada atau siapapun. Ini dampak positif dari penggunaan TIK pada lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan dampak negatif penggunaan TIK pada lembaga pendidikan. Nah, untuk yang poin A, pelajar menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebih. Nah, tentunya hal ini bisa terjadi ketika para pelajar tidak mempunyai sikap skeptis secara kritis terhadap sesuatu hal yang baru, apalagi dalam konteks dunia maya atau internet. Saat mereka tengah asik berkutat dengan internet, sebenarnya secara tidak langsung mereka telah masuk di dalam dunia yang over free. Maka sangatlah penting adanya kedua sikap yang sangat vital tersebut sebagai benteng maupun filter dari segala sumber informasi yang ada. Selain itu, sikap perhatian dari orang tua juga sangat berperan penting di dalam menanamkan nilai-nilai tentang sebuah norma maupun agama sebagai landasan. Itu dampak negatifnya. Kemudian dampak negatif yang poin B, tindakan kriminal atau cybercrime. Nah, jadi di dalam dunia pendidikan itu bisa terjadi misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan dengan menggunakan media internet. Istilahnya ada oknum yang membobol hal tersebut. Kemudian teknologi dapat menyebabkan tenaga manusia tidak berperan secara baik. Dari perkembangan teknologi komunikasi yang semakin merajalela sampai detik ini mungkin sedikit banyak pada akhirnya akan berimbas pada pengurangan tenaga kerja manusia. Ini di Indonesia beberapa sudah kita rasakan.
Ini terjadi karena tenaga manusia tidak lagi efektif serta efisien dalam memproduksi sesuatu dalam kapasitas yang banyak. Nah, ketika tenaga kerja manusia tidak lagi digunakan, maka otomatis akan menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran. Setelah itu tentunya akan menambah tingkat kemiskinan. Dari kemiskinan tersebut kemudian akan muncul lagi masalah stabilitas keamanan yang kurang kondusif karena banyak terjadi tingkat kriminalitas. Nah, makanya dapat disimpulkan bahwa satu hal yang muncul dalam satu bidang akan memberikan dampaknya pula terhadap bidang-bidang yang lain. Saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Nah, untuk dampak negatif selanjutnya yang poin C, ini menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar maupun pengajar. Nah, ini bisa kita lihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajarannya yang tidak saling bertemu antara pelajar dengan pengajar. Pelajar yang kurang aktif dalam sistem pembelajaran tersebut nantinya akan menganggap cuek terhadap tugas ataupun materi yang ada karena mereka merasa tidak diawasi oleh orang atau oleh pengajar langsung, melainkan mereka merasa hanya berhadapan dengan sebuah komputer. Tuh, itu dampak negatifnya juga. Nah, dari materi yang sudah kami sampaikan, dari pengertian TIK, kemudian manfaat TIK bagi lembaga pendidikan, kemudian penggunaan TIK sebagai keunggulan bersaing di lembaga pendidikan, dampak penggunaan TIK pada lembaga pendidikan, entah itu dampak positif maupun dampak negatif, bisa kita tarik kesimpulan, ya, bisa kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya, TIK dan keunggulan bersaing lembaga pendidikan, maka penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di lembaga pendidikan itu sangatlah penting. Banyak manfaat yang diperoleh baik dari sisi pembelajaran siswa maupun pengelolaan administrasi sekolah. Yang kedua, penggunaan TIK maupun sistem informasi tentu saja dapat meningkatkan daya saing sekolah bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya tanpa memandang usia maupun status kepemilikan sekolah tersebut, status negeri maupun swasta. Ya. Yang ketiga, penerapan TIK tersebut dapat meningkatkan nilai sekolah, ini jelas, dan kredibilitas sekolah di mata masyarakat. Selanjutnya yang keempat, penggunaan TIK ini berdampak positif kepada sekolah, baik intern, ya, siswa, tenaga pendidik dan kependidikan maupun eksternal, wali murid, komite dan lain-lain. Namun ternyata tetap ada dampak negatif yang harus diwaspadai dan diantisipasi terjadinya. Nah, mungkin itu yang dapat kami simpulkan dari materi yang sudah kita diskusikan, dari materi yang sudah kita paparkan. Kesimpulannya itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan mengenai TIK dan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Mungkin dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf ketika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Dari kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.